Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah konseling populasi khusus. Untuk hari ini kita akan membahas topik terkait kajian anak, perempuan, manula, apa faktor penyebab masalah dan layanan bimbingan konseling yang tepat sesuai dengan masalahnya itu apa. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Anak-anak, perempuan dan manula atau lansia ya, itu adalah merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan. Nah, faktor-faktor penyebab masalah yang terjadi pada kelompok ini itu beragam ya. Misalnya bisa meliputi permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, dan permasalahan psikologis gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan layanan BK yang tepat dan sesuai begitu ya. Layanan BK yang tepat sangat penting untuk penanganan yang efektif. Artinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan anak, perempuan, dan manula ini diperlukan intervensi, yaitu melalui layanan bimbingan konseling yang tepat. Nah, ketika layanan bimbingan konseling itu tepat gitu diberikan kepada mereka gitu ya, maka permasalahan itu bisa diselesaikan. Dalam artian anak-anak perempuan dan manula itu bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu. Kita masuk ke kajian yang terhadap anak. Kita berbicara mengenai anak itu kita melihat dulu pengertian dari anak-anak itu apa gitu ya, atau anak itu apa gitu ya. Nah, anak ini merupakan kelompok yang sedang dalam tahapan perkembangan fisik, psikologi, sosial gitu ya, emosionalnya, masuk ke dalamnya psikologisnya tadi ya. Nah, ketika dalam proses perkembangan itu gitu ya, mereka akan menghadapi berbagai tantangan yang itu berpotensi menimbulkan masalah-masalah, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa faktor penyebab masalah. Misalnya dari lingkungan keluarga itu ada pola asuh yang tidak optimal gitu ya. Kemudian ada konflik keluarga atau perceraian, itu ada di lingkungan keluarga. Kemudian tekanan akademik, ini bisa terjadi di lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian bullying, ini juga bisa terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar atau sosialnya begitu. Nah, permasalahan-permasalahan ini atau penyebab-penyebab dari masalah-masalah yang terjadi pada anak ini ya sekitar di lingkungan keluarga, berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar atau sosialnya gitu, dan lingkungan sekolah begitu. Nah, kira-kira layanan BK apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosialnya itu tadi begitu ya. Kalau di sini saya jelaskan ini ada karena konseling individu gitu ya. Nah, konseling individu ini kapan kita gunakan? Ya berarti untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi begitu ya. Misalnya anak mengalami kecemasan, anak mengalami depresi seperti itu, anak mengalami ketakutan misalnya, atau anak mengalami trauma gitu. Itu bisa menggunakan konseling. Konselingnya itu ya bisa individu, bisa kelompok, bisa konselingnya sifatnya konseling keluarga, bisa sifatnya konseling karir gitu ya, bisa juga sifatnya konseling konseling terkait permasalahan akademik gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu konseling kelompok. Nah, kalau konseling kelompok ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial salah satunya gitu ya. Misalnya tadi kalau permasalahannya itu adalah permasalahan terkait dengan bullying. Nah, biasanya anak-anak yang bullying ini kan mereka itu merasa insecure misalnya gitu ya, sehingga dia gampang dibully gitu. Kemudian tidak percaya diri gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya keterampilan sosial ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana membangun interaksi dengan orang lain seperti itu. Nah, anak-anak yang bullying itu rentan biasanya kan mereka tidak merasa itu tadi, merasa rendah diri, kemudian tidak berani untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dia dibully tidak berani melawan, misalnya seperti itu. Nah, melalui konseling kelompok ini kita bisa membantu anak untuk salah satunya yaitu ya meningkatkan keterampilan sosial mereka gitu. Kemudian psikodukasi atau bimbingan kelompok bisa gitu ya. Nah, ini sifatnya pendekatannya itu preventif.
pada dasarnya layanan BK yang tepat ini sebenarnya tidak terbatas dari hanya ketiga ini saja ya. Yang pasti itu untuk layanan BK-nya itu difokuskan kepada permasalahan, mengentaskan permasalahan dan terapeutik ya. Kemudian sifatnya preventif atau pencegahan begitu. Jadi ya kalau misalnya tadi terapeutik atau penyembuhan atau menyelesaikan permasalahannya, ini bisa menggunakan konseling individu misalnya seperti itu ya, menggunakan teknik-teknik konseling tertentu. Misalnya apakah itu CBT, apakah itu rasional motif, itu tergantung lagi dengan secara spesifik permasalahan yang dihadapi oleh anak ini tadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang sifatnya preventif atau pencegahan, misalnya bimbingan kelompok, layanan informasi gitu ya. Misalnya kita menginformasikan bagaimana menghindari atau bagaimana melawan ketika terjadi bullying atau dibully oleh orang lain, misalnya itu kan sifatnya kan mencegah. Bully itu belum terjadi, tapi kita melakukan pencegahan dengan memberikan informasi kepada anak, begini loh kalau kamu ada di kondisi ini nanti ini yang harus kamu lakukan, seperti itu. Atau yang melalui psikoedukasi itu juga bisa. Kemudian kita masuk ke kajian terhadap perempuan. Jadi perempuan ini juga salah satu kelompok yang sering menghadapi tantangan yang berhubungan dengan, biasa kalau perempuan itu terkait dengan peran ganda, ketidaksetaraan gitu ya, atau kekerasan dalam rumah tangga, adanya tekanan peranan ganda gitu ya. Peranan ganda ini misalnya seperti seorang ibu yang bekerja gitu ya. Ibu yang bekerja itu dia mengemban peran ganda gitu, sebagai ibu dan sebagai karyawan gitu. Nah, itu kan tantangannya besar. Permasalahan-permasalahan itu bisa banyak ditimbulkan dari peran ganda itu tadi gitu. Jadi ya sebenarnya sangat banyak ya masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan itu yang diakibatkan oleh diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan peran ganda itu tadi. Kemudian layanan BK apa yang tepat untuk membantu mengentaskan atau membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan? Ya seperti prinsipnya sama dengan yang tadi ya, dengan yang anak gitu ya. Sifatnya itu untuk terapeutik dan preventif gitu ya. Kalau terapeutik itu berarti kita membantu menyelesaikan, mengentaskan permasalahannya. Kalau preventif itu mencegah supaya tidak terjadi masalahnya begitu ya. Misalnya kalau untuk permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, nah kita bisa menggunakan konseling trauma. Konseling traumanya apakah mau sifatnya individu atau kelompok, ya itu bisa saja gitu ya. Tapi kan konseling yang kita berikan itu ya spesifik ke konseling trauma, karena kita biasanya korban kekerasan itu kan mengalami trauma, sehingga mereka butuh intervensi untuk memulihkan kondisi mereka dari kekerasan itu tadi gitu. Sehingga layanan BK yang tepat apa ya? Layanan BK yang tepat itu adalah menggunakan konseling trauma. Kemudian kalau terkait dengan misalnya tadi diskriminasi gender, itu biasanya berkaitan dengan misalnya kesempatan perempuan dalam hal misalnya itu bekerja, misalnya itu untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Misalkan terjadi di masyarakat kita itu banyak stereotip yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi, perempuan itu tidak perlu bekerja gitu ya, harusnya perempuan itu di rumah saja, misalnya seperti itu. Nah, itu kan banyak permasalahan-permasalahan kemudian ditimbulkan dari situ. Kalau berkaitan dengan bagaimana dunia kerja gitu ya, berkaitan dengan perempuan, tentu konselingnya itu ya sifatnya itu konseling karir gitu ya. Nah, ini apakah nanti formatnya mau kelompok, mau individu, ya itu bisa saja seperti itu. Yang pasti untuk konseling karir ini berkaitan dengan pengembangan potensi di dunia kerja, seperti itu. Kemudian konseling keluarga ini secara spesifik berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait konflik dalam rumah tangga gitu ya. Misalnya tadi ya bisa salah satunya kekerasan untuk misalnya konflik rumah tangga ini ya bisa terjadi antara istri dan suami gitu ya, bisa terjadi antara ayah dan anak, ibu dan anak, atau orang tua, nenek dan anak begitu ya, atau nenek dan cucu, bisa seperti itu gitu. Jadi konseling keluarga digunakan kapan ya? Konseling keluarga digunakan ketika berkaitan kita ingin mengatasi konflik dalam rumah tangga, seperti itu. Kemudian kajian terhadap manula. Nah, manula ini adalah
kepanjangan itu manusia lanjut usia ya, atau lansia. Nah, ini juga merupakan kelompok yang sering menghadapi permasalahan-permasalahan, diantaranya itu berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, gitu ya, kemudian sosial. Nah, faktor penyebab masalah-masalah itu terjadi karena dalam kelompok manula gitu ya, yaitu permasalahan-permasalahan itu biasanya disebabkan oleh adanya penurunan kondisi fisik, misalnya dihadapkan dengan kondisi yang tadinya sehat kemudian sakit gitu ya, karena dengan bertambahnya umur gitu. Nah, ketika sakit itu kan bisa berpengaruh terhadap, bisa menimbulkan permasalahan, misalnya kurang perhatian dari anak gitu ya, merasa tidak diperhatikan, kemudian belum belum hal-hal lagi gitu. Kemudian depresi, kesepian, kemudian ada isolasi sosial. Jadi manula ini merasa terisolasi secara sosial begitu. Kenapa? Misalnya mereka dihadapkan dengan kondisi mereka punya anak, tapi anaknya udah pada nikah, udah punya keluarga sendiri. Tentu anaknya akan fokus ke keluarganya masing-masing seperti itu ya. Maksudnya tidak sepenuhnya lagi bisa tinggal bersama dengan orang tuanya, atau anak memilih tinggal secara terpisah dengan orang tuanya. Nah, itu kan pada akhirnya bisa berpengaruh juga terhadap kondisi psikologis dari orang tuanya tadi. Kepikiran anak, rindu cucu, rindu anak, tapi kondisi jauh misalnya seperti itu, sehingga itu bisa juga berpengaruh terhadap perasaan-perasaan mereka yang secara sosial, kemudian mereka merasa terisolasi, mereka merasa kesepian seperti itu. Nah, menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manula ini, layanan BK yang tepat itu apa gitu ya. Ya, bisa berkaitan dengan konseling kesehatan mental gitu ya. Kalau untuk formatnya ya bisa konseling individu, bisa konseling kelompok, bisa layanan informasi gitu ya. Kalau informasi ya berarti kita menyampaikan informasi, atau ya bersifat fisiko-edukasi juga bisa gitu ya. Nah, konseling kesehatan mental berkaitan dengan misalnya mengatasi depresi, mengatasi kesepian, kecemasan misalnya gitu. Nah, kalau sudah lansia barangkali ini kepikirannya kan, oh udah tua nih, berarti saya tinggal menunggu mati. Biasanya bisa jadi berpikir seperti itu ya. Kemudian cemas menghadapi kondisi bagaimana nanti kalau saya tidak ada misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan konseling kelompok. Ini kalau berkaitan dengan yang tadi ya, masalah lansia itu merasa terisolasi secara sosial. Nah, ini bisa menggunakan konseling kelompok dengan ya membangun, ya intinya untuk membangun koneksi sosial gitu ya. Misalnya biasanya tuh di RW itu ya ada kegiatan dasawisma seperti itu ya, ada senam lansia. Nah, sebenarnya ketika lansia mengikuti hal-hal kayak gitu kan, itu bisa bisa membangun koneksi untuk mereka gitu ya. Nah, melalui konseling kelompok ini juga kita bisa, mereka bertemu dengan lansia-lansia yang lain gitu ya, itu juga bisa untuk membangun koneksi sosial mereka. Kemudian terapi naratif. Nah, ini sebenarnya bagian dari konseling ya. Jadi terapi naratif ini adalah, atau pendekatan naratif atau teknik naratif, ini digunakan dalam proses konselingnya gitu. Dari proses konseling, misalnya konseling kelompok menggunakan teknik naratif. Nah, berarti pada saat konseling itu dilakukan, teknik yang digunakan itu adalah sifatnya naratif. Nah, secara umum makna dari naratif ini sendiri itu adalah mengolah pengalaman hidup positif gitu. Jadi nama saya naratif, menceritakan gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman cerita kita yang lalu, yang sudah kita lewati, itu kita mampu melewati misalnya kesulitan-kesulitan. Nah, terus itu kita jadikan dasar atau penguat untuk kita menjalani hidup ke depan. Misalnya ketika saya sedang berada dalam posisi sekarang, saya menghadapi masalah nih. Kemudian saya ingat, oh dulu tuh saya bisa kok, saya juga pernah berada di dalam posisi sulit, saya bisa mengatasinya gitu. Nah, ini tadi dijadikan modal, dijadikan dasar untuk menghadapi masalah kita yang sekarang. Oh, saya sekarang berada dalam kesulitan, berarti saya seharusnya bisa menghadapi ini. Karena di yang lalu saya sudah bisa menghadapi. Saya punya cerita yang positif ketika saya menghadapi kesulitan gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, itu kemudian ya penerapannya dalam pelaksanaan layanan konseling itu tadi begitu. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya untuk materi kita hari ini terkait dengan kajian manula anak perempuan gitu ya.
bahwa ya masing-masing kelompok ini itu memiliki permasalahannya masing-masing dan permasalahan unik masing-masing seperti itu ya. Misal tadi kalau anak-anak lebih spesifiknya banyak ke permasalahan pola asuh orang tuanya gitu ya, kemudian konflik keluarga, kemudian ada tekanan akademik, ada apa bullying dan lain-lain gitu. Nah kalau di perempuan kan lebih spesifiknya ke permasalahan gender, misalnya ada diskriminasi terkait gender, bagaimana perempuan itu susah misalnya mendapatkan pekerjaan, ada batasan-batasan dalam pekerjaan untuk perempuan, kemudian berkaitan dengan tekanan peranan ganda yang dihadapi gitu ya. Tidak hanya peranan ganda, sebenarnya peran misalnya satu peran sebagai ibu dan sebagai istri misalnya gitu ya di rumah, itu juga banyak permasalahan yang bisa ditimbulkan dari situ gitu. Mereka menghadapi permasalahan-permasalahan itu seperti itu. Dan manula pun sama, spesifiknya atau karakteristiknya memang masing-masing ini kan berbeda ya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa ya masing-masing kelompok ini tadi memiliki permasalahan yang unik sesuai dengan karakteristik dari masing-masing kelompok itu tadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak, perempuan, dan manula, karena ini kajiannya konseling populasi khusus ya, jadi secara spesifik konseling yang tepat itu apa? Pada prinsipnya tidak berbeda dengan konseling yang pada umumnya, begitu ya. Hanya saja kita perlu memfilter atau kita perlu menentukan, mencocokkan kira-kira permasalahan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini cocoknya itu diberikan konseling apa. Misalnya apakah itu konseling tadi konseling trauma gitu ya, apa itu konseling karir, apakah itu konseling yang sifatnya kelompok, individu gitu, atau layanan informasi atau psikodukasi. Nah, itu kita tentukan dari masalah yang spesifik tentang dari anak dan perempuan dan manula ini tadi. Dan kesimpulan berikutnya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa ya BK itu berperan penting untuk membantu mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini gitu ya, utamanya untuk bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial dari anak, perempuan, dan manula ini tadi. Misalnya secara spesifik ke manula gitu ya, adanya penurunan fisik, kalau secara mental mereka sudah terganggu juga gitu ya, kematian mereka bermasalah gitu. Terus kemudian secara sosialnya juga, nah itu akan memperparah kondisi fisik mereka gitu, sehingga ya layanan konseling ini punya peranan di situ untuk membantu supaya mereka bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah cuman ya perlu dicatat gitu ya, atau perlu digarisbawahi juga, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan oleh BK begitu ya. Jadi kita harus tahu batasan-batasan dari bimbingan dan konseling itu dalam kaitannya dengan kajian anak, perempuan, dan manula, itu batasannya seperti apa gitu. Kalau misalnya tadi penurunan fisik kan itu perlu pendekatan juga dari dokter gitu ya. Intinya konseling populasi khusus itu guru BK atau konselor itu tidak bisa bekerja sendiri, sifatnya itu ya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Itu saja penjelasan untuk terkait materi hari ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi kita lanjutkan melalui LMS. Saya akhiri untuk penjelasan materi tentang anak, perempuan, dan manula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.